Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Klik Dunia, dimanapun sahabat berada. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel YouTube Aurum Ramadhani dalam pembahasan senyawa hidrat. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas dua buah soal yang berhubungan dengan senyawa hidrat yang terdapat pada materi stokiometri. Yuk kita bahas soalnya. Soal yang pertama, sebanyak 114 gram MgSO4 X2O dipanaskan hingga tersisa zat yang mempunyai massa konstan sebanyak 60 gram. Nilai X adalah diketahui ARO sama dengan 16, Mg sama dengan 24, dan S sama dengan 32. Apakah A2, B3, C5, D6, atau E7? Nah, senyawa hidrat adalah salah satu materi di stokiometri. Apa itu senyawa hidrat? Kita baca info kliniknya berikut ini. Senyawa hidrat adalah senyawa yang mengandung sejumlah molekul air. Misalnya, senyawa yang ada pada soal ini, yaitu MgSO4 X2O. Artinya, senyawa MgSO4 ini mengandung sejumlah molekul air. Nah, tugas kita adalah menentukan berapa jumlah molekul air yang berada pada senyawa MgSO4 ini. Bagaimana caranya? Untuk mengetahuinya, biasanya di dalam percobaan, senyawa hidrat ini akan dipanaskan. Ketika dipanaskan, maka molekul airnya akan terlepas, menyisakan senyawa kristal padat berupa garam. Misalnya, kita ambil contoh BaCl2 X2O. Ini disebut senyawa hidrat. Kemudian kita panaskan, maka akan dihasilkan BaCl2 berupa senyawa kristal padat garam yang kita sebut sebagai senyawa anhidrat. Kemudian ditambah atau melepaskan sejumlah molekul air. Nah, jika kita diminta untuk menentukan berapa jumlah molekul air yang dilepaskan, maka kita gunakan penyelesaian soal seperti berikut ini. Langkah pertama, senyawa MgSO4 X2O ini kita panaskan. Artinya kita tuliskan reaksinya, yaitu reaksi pemanasan senyawa hidrat MgSO4 X2O menjadi MgSO4 ditambah X2O. Selanjutnya, kita sudah ketahui bahwa MgSO4 X2O ini jumlahnya adalah 114 gram. Maka di sini kita tuliskan bahwa magnesium sulfat X2O bernilai 114 gram massanya. Kemudian kita baca lagi soalnya, dipanaskan hingga tersisa zat yang mempunyai massa konstan. Nah, zat yang dimaksud di sini adalah MgSO4, yaitu senyawa kristal padat atau garamnya. Sebanyak berapa? 60 gram. Kita tuliskan di sini 60 gram. Nah, sekarang bisa nggak kita menentukan berapa massa dari H2O yang telah hilang atau hilang? Tentu saja sesuai dengan hukum kekekalan massa zat sebelum bereaksi itu akan sama dengan massa zat sesudah reaksi. Berarti jika awalnya 114 gram, kemudian didapatkan massa garam berupa MgSO4 60 gram, maka massa air yang hilang atau yang menguap itu sebesar 54 gram. Didapat dari hasil pengurangan antara 114 dan 60 gram. Langkah selanjutnya, mari kita tuliskan perbandingan massa antara MgSO4 dengan massa air, yaitu 60 gram berbanding 54 gram. Nah, cara untuk menentukan berapa molekul X pada molekul H2O yang terikat pada MgSO4 adalah dengan mencari perbandingannya. Jika di soal diketahui massa MgSO4 dan massa air, kemudian diketahui pula AR-nya, maka kita
kita bisa mencari perbandingan mol kedua senyawa tersebut. Kita tuliskan seperti ini. Mol MgSO4 berbanding mol H2O itu akan sama dengan massa MgSO4 berbanding Mr MgSO4 dibandingkan dengan massa H2O dibagi dengan Mr dari H2O atau massa molar dari H2O. Nah, berapa massa MgSO4? Yaitu 60 gram dibagi Mr MgSO4 itu 120. Tentu sahabat klinik kimia masih ingat mencari Mr adalah penjumlahan AR-nya kan ya. Jadi kalau Mr MgSO4 berarti AR-nya Mg 24 ditambah AR-nya S32 ditambah 4 kali AR-nya O yaitu 16. Berarti 24 tambah 32 itu adalah 56 ditambah 64 sehingga Mr dari H2O maksudnya MgSO4 adalah 120. Nah, ini adalah cara mencari Mr dari MgSO4. Nah, dengan cara yang sama sahabat klinik kimia bisa mencari Mr dari H2O. Gampang sekali, 2 kali ARH itu boleh 1 ya, jadi 2 kali 1 ditambah dengan ARO 16, jadi totalnya 18. Ini adalah Mr dari H2O. Kemudian kita dapatkan hasilnya 60 dibagi 120 itu sama dengan setengah, dan 4 dibagi 18 sama dengan 3. Nah, kita lihat sekarang perbandingannya. Di sini koefisien dari MgSO4 bernilai 1, kemudian koefisien dari H2O bernilai X, maka setengah mol berbanding 3 mol itu sama dengan 1 berbanding X. Kita kalikan silang aja, sehingga jadinya 0,5X sama dengan 3, sehingga X sama dengan 6. Jadi nilai X dari MgSO4 X H2O adalah 6. Jawabannya adalah D. Mudah sekali bukan? Nah, coba kita lihat perbandingan soal yang kedua dengan informasi yang berbeda. Mari kita lihat. Soal yang kedua, rumus kimia untuk senyawa hidrat yang memiliki komposisi 73,42% amonium fosfat dan 26,58% air adalah di mana AR unsur H sama dengan 1, N14, O16, dan B31. Nah, sahabat klinik kimia, kali ini sahabat diminta untuk menentukan bagaimana rumus kimia dari senyawa hidrat yang memiliki komposisi seperti yang disebutkan dalam soal. Nah, karena kita tadi sudah mengetahui cara mencari jumlah molekul airnya, maka langkah pertama di soal ini adalah kita cari terlebih dahulu Mr dari amonium fosfat. Mr dari amonium fosfat adalah kita harus ketahui rumus dari amonium fosfat, yaitu NH4 3 kali PO4, yaitu sebesar 149 gram. Sementara Mr dari H2O tadi sudah kita bahas dengan yang namanya 18 gram. Jadi ini dituliskan dalam bentuk massa molarnya. Nah, langkah kedua kita, karena ini datanya dalam bentuk persentase, kalau tadi dalam bentuk gram sangat memudahkan kita. Nah, sekarang kalau ditantang untuk dalam bentuk persentase gimana? Nah, kita misalkan senyawa yang terhidrasi, yaitu senyawa amonium fosfat X2O itu total masanya adalah 100 gram. Sehingga jika 73,42% artinya massa dari N4 itu sebesar 73,42 gram. Karena 73,42% dikali 100 gram hasilnya kan sama dengan 73,42 gram.
Kemudian dengan cara yang sama, massa airnya tentu jika persentasenya adalah 26,58%, maka massanya dalam bentuk gram adalah sebesar 26,58 gram H2O. Kemudian kita lakukan cara yang sama seperti soal tadi, yaitu mencari perbandingan mol. Ingat, kata kuncinya adalah perbandingan mol. Mol siapa yang kita bandingkan? Mol kristal senyawa yang tidak lagi mengandung air. Dalam hal ini adalah amonium fosfatnya dengan airnya. Nah, berapakah perbandingannya? Kita cari dulu. Molnya sama dengan massa dibagi dengan mol atau massa molar. 73,42 dibagi 149 berbanding 26,58 berbanding 18. Nah, hasilnya adalah 0,5 berbanding 1,5, atau jika kita bulatkan dan kita sederhanakan, perbandingannya menjadi 1:3. Nah, di sini jelas sekali. Dari sini kita dapat ketahui rumus kimia dari senyawa hidrat tersebut adalah NH4 3 kali BO4 3H2. Jadi jawabannya adalah option C. Nah, ini soal yang tentang dibandingkan yang sama. Nah, sahabat klinik kimia, kita sampai pada soal yang ketiga. Tapi soal ini belum ada pembahasannya. Bagi sahabat klinik kimia yang ingin mencoba mengerjakan soal ini, silakan dikerjakan dan tuliskan jawabannya di komen. Nanti kita akan bahas soal ini di video-video selanjutnya. Semoga pembahasan kita kali ini tentang senyawa hidrat bermanfaat bagi sahabat klinik kimia, khususnya dalam mempelajari materi stoikiometri. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.